Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hotunada Heriah. Saya dari kelas Ilmu Hukum C dengan NIM 12130500151. Baik, di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai hukum dagang, yang mana presentasi kali ini, tugas kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen wali, dosen matkul kita, Bu Neng Yani Nurhayani, SHMA, dan Bapak Dian Rahmat Gumelar. Mengenai hukum dagang, ada beberapa submateri yang akan saya bahas di sini. Yang pertama mengenai definisi hukum dagang, yang kedua sejarah hukum dagang, yang ketiga sistematika KUH dagang, yang keempat hubungan hukum dagang dengan hukum perdata, yang kelima sumber-sumber hukum dagang, dan yang keenam subjek hukum dagang. Memasuki yang pertama, kita tidak langsung ke definisi, melainkan ke pendahuluan terlebih dahulu. Sebelum memasuki definisi dari hukum dagang, di sini saya akan sedikit menjelaskan pendahuluan dari perdagangan itu sendiri. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari satu tempat atau pada suatu tempat dengan waktu tertentu dan menjualnya ke tempat lain dengan waktu tertentu, yang mana tujuan dari perdagangan yaitu untuk memperoleh keuntungan atau laba. Tetapi di zaman modern ini, perdagangan dapat diartikan sebagai pemberian perantaraan kepada produsen ke konsumen untuk membelikan dan menjual barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan. Selain itu, tugas-tugas pokok perdagangan yang pertama, membawa atau memindahkan barang dari tempat yang berkelebihan atau surplus ke tempat yang berkekurangan atau minus. Yang kedua, memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa berkelebihan sampai mengancam bahaya yang berkekurangan. Jadi di sini agak sedikit ekstrim karena yang ketiga ini menimbun sampai mengancam bahaya yang berkekurangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Setelah pendahuluan sudah saya terangkan sedikit, sekarang memasuki definisi umum, yang mana menurut R. Sukardono mengemukakan bahwa hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya. Jadi hukum perdagangan ini muncul dari hukum perdata, yang mana mengatur masalah perjanjian dan perikatan yang diatur dalam buku 3 Burgerlich Wetboek atau BW. Dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kondisi KUHD dan KUH Perdata. Pada intinya, definisi dari hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku seseorang manusia untuk melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan. Jadi perdagangan di sini diatur oleh hukum dagang. Atau bisa diartikan hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau badan-badan hukum satu sama lain dengan lapangan perdagangan. Sebenarnya sama saja hukum dagang ataupun hukum peraturan lainnya, yang mana pada tujuan awalnya tetap mengatur tingkah laku manusia. Walaupun kita berdagang, hukum atau peraturan itu pasti ada dan sudah ditetapkan menjadi hukum dagang di dalam subhukum dari hukum perdata. Setelah kita sedikit mengetahui tentang definisi hukum dagang, yang pertama kita juga perlu mengetahui sejarah singkat tentang hukum dagang. Sebenarnya hukum dagang ini diambil dari hukum internasional atau perdagangan internasional yang dimulai sejak abad pertengahan Eropa pada tahun 1000 sampai 1500, yang mana pada tahun itu hukum dagang atau perdagangan awal itu muncul di negara-negara Eropa seperti Italia dan Prancis, khususnya di kota-kota besar seperti Barcelona ataupun Sheffield. Kodifikasi hukum dagang pertama dibentuk di Prancis dengan nama Ordonnance de Commerce pada masa pemerintahan Raja Louis yang ke-14 pada 1673. Di sini berarti kita bisa menganalisis bahwasanya hukum dagang itu sudah sejak
lama, sudah sejak zaman abad pertengahan. Dalam hukum itu terdapat segala hal berkaitan dengan dunia perdagangan, mulai dari perdagangan, bank, badan usaha, surat berharga hingga pernyataan violet. Lalu memasuki tahun 1681 lahir kembali kodifikasi hukum dagang kedua dengan nama Ordonnance de la Marine. Dalam kodifikasi ini termuat segala hal berkaitan dengan dagang dan kelautan. Misalnya tentang perdagangan di laut. Jadi hukum dagang kedua ini muncul membahas lebih kompleks, yaitu perdagangan di laut. Yang dahulunya mungkin laut bebas untuk mengambil, menjual belikan, tapi di tahun 1681 ini negara Perancis sudah membuat aturan mengenai hukum dagang tentang kelautan. Kedua hukum itu kemudian menjadi acuan dari lahirnya Code de Commerce. Jadi titik awal lahirnya hukum dagang yang dipelopori oleh bangsa Perancis kemudian menjadikan bangsa-bangsa Eropa lainnya mengkodifikasi hukum dagang negara masing-masing, yang mana mulai berlaku pada 1807 di Perancis. Code de Commerce membahas tentang berbagai peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak abad pertengahan. Sudah dibahas di awal bahwa hukum dagang lahir pada abad pertengahan sekitar tahun 1000 sampai 1500. Kita sedikit membahas tentang Code de Commerce, kemudian menjadi cikal bakal hukum dagang di Belanda dan Indonesia. Karena kita tahu bahwa kita dijajah oleh Belanda dan Belanda merupakan negara Eropa, jadi hukum dagang yang dibawa oleh bangsa Eropa masuk ke Indonesia melalui bangsa Belanda. Sebagai negara bekas penjajahan Perancis, Belanda memberlakukan Wetboek van Coppendale yang diadaptasi dari Code de Commerce. Jadi sebelum Belanda menjajah Indonesia, bekas jajahan Perancis, negara Belanda yaitu sebagai bekas jajahan Perancis, yang mana pasti hukum dagangnya akan mengikuti negara yang lebih maju yaitu Perancis. Memberlakukan Wetboek van Coppendale ya, yang diadaptasi dari Code de Commerce. Meski telah dipublikasikan sejak 1847, penerapan Wetboek van Coppendale baru berlangsung sejak 1 Mei 1848. Lalu Belanda menjajah Indonesia dan turut mempengaruhi perkembangan hukum dagang di Indonesia. Akhirnya lahirlah Kitab Undang-Undang KUH Dagang yang diadaptasi dari Wetboek van Coppendale yang kemudian menjadi salah satu sumber dari hukum dagang di Indonesia. Jadi awal mulanya tetap kembali ke negara Belanda atau negara penjajah kita, karena negara Belanda sudah mengadopsi dari hukum dagang yang dipelopori oleh Perancis, karena negara Belanda merupakan bekas jajahan negara Perancis. Baik, sejarah sudah kita bahas sedikit. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang subbab sistematika KUH dagang. Pada awalnya KUH dagang terdiri dari 3 buku. Buku pertama, kedua, dan ketiga. Namun pada saat buku ketiga ini dihapuskan, buku ketiganya, karena buku yang menjadi acuan atau cikal bakalnya juga dihapuskan. Baik, kita akan sedikit mengorek tentang 3 buku ini. Perihal ketentuan-ketentuan dan keadaan pedagang tidak mampu mengingat asas berkoordinasi dalam kodifikasi KUH Perdata dan KUHD, maka buku 3 ini dihapus karena buku 3 di negeri Belanda juga dihapus dengan Stadblad Nederland 1896 nomor 9. Jadi buku ketiga ini di negeri Belanda diganti dengan Undang-Undang Kepemilikan dengan Stadblad Nederland 1893 nomor 140. Kemudian di Indonesia buku ketiga KUHD dihapus dengan Stadblad 1906 nomor 348 dan diganti dengan peraturan-peraturan tersendiri. Jadi kita menghapusnya karena hukum pokok atau undang-undang pokok yang di Belanda juga dihapuskan. Peraturan tersendiri itu adalah peraturan tentang kepailitan yang diberlakukan melalui Stadblad 1905 nomor 217. KUHD yang berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 melalui Stadblad nomor 23 terdiri atas 2 buku karena buku ketiga dihapuskan, dan 23 bab. Buku pertama terdiri dari 10 bab yang berjudul Perihal Perdagangan pada Umumnya,
Buku kedua terdiri dari 13 bab yang berjudul hak dan kewajiban yang timbul karena perhubungan kapal atau kelautan. Jadi saya sedikit menyimpulkan ada 3 buku, namun buku ketiga sudah dihapuskan. Yang pertama, buku mengenai hukum dagang umum. Dan yang kedua, kitab hukum hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran atau kelautan. Baik, sedikit membahas tentang buku pertama, tentang perdagangan umum. Bab pertama dihapus dengan State Blad 1938 nomor 276 yang mulai berlaku 17 Juli 1938. Bab 1 yang dihapus adalah pasal 2, 3, 4, dan 5. Jadi tidak hanya kitab yang ketiga, namun pasal-pasal yang di bab 1 ada sebagian yang dihapus dalam kitab pertama. Bab yang kedua dalam kitab pertama menjelaskan tentang pembukuan, lalu yang bab ketiga tentang beberapa jenis persekutuan, yang bab keempat tentang bursa perniagaan, bab kelima tentang komisioner, ekspeditor, pengangkut dan nahkoda yang berlayar di sungai-sungai dan perairan pedalaman, bab yang keenam tentang surat-surat wesel dan surat-surat sanggup, bab yang ketujuh tentang cek dan promes serta kwitansi atas tunjuk, bab yang kedelapan tentang reklaim atau penuntutan kembali dalam hal kepailitan, bab yang kesembilan tentang asuransi atau pertanggungjawaban pada umumnya, bab yang ke-10 tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian di sawah, dan tentang pertanggungan jiwa. Lalu kita masuk ke kitab yang kedua tentang kelautan atau pelayaran. Di sini bab pertama tentang kapal dan muatannya. Jadi bab pertama ini mengatur tentang kapal dan muatannya. Jadi sejak zaman dahulu angkutan kapal, muatan kapal itu sudah diatur. Yang bab kedua tentang pengusaha kapal dan pemilik bersama kapal. Yang ketiga tentang nahkoda, anak buah kapal dan penumpang. Semuanya sudah diatur sejak dahulu di dalam kitab kedua ini. Bab yang keempat tentang perjanjian kerja laut. Bab yang kelima tentang penyediaan dan penggunaan penyediaan kapal. Bab yang ke-6A Bab yang ke-5A dan ke-5B tentang pengangkutan barang-barang. Bab yang ke-6 tentang tubrukan kapal. Bab yang ke-7 tentang karamnya kapal, kekandasan dan barang-barang temuan laut. Jadi bab yang ke-7 ini tentang karamnya kapal. Mungkin di peraturan ini bagaimana mengatasi atau bagaimana hukumnya tentang suatu kapal itu kandas atau karam, apakah kita berhak mengambilnya atau memperjualbelikannya, diatur dalam bab ke-7 ini. Bab yang ke-8 tentang persetujuan utang uang dengan prem oleh nahkoda atau penguasa pelayanan dengan tanggungan kapal atau muatannya atau dua-duanya di dalam pasal 569 sampai 591, dihapus dengan State Blad 1938 nomor 47, Jo State Blad 1938 nomor 2. Bab yang ke-9 tentang pertanggungan terhadap bahaya-bahaya laut dan bahaya-bahaya perbudakan. Di dalam kapal zaman dulu sudah ada perbudakan, mungkin sudah lazim, namun di dalam kitab kedua ini diatur mengenai perbudakan atau bahaya-bahaya perbudakan di kelautan. Yang bab 10 tentang pertanggungan terhadap bahaya-bahaya pengangkutan di darat dan di sungai serta perairan dalam. Yang bab 11 tentang average, bab 12 tentang hapusnya perikatan-perikatan dalam perniagaan laut, dan yang terakhir bab 13 tentang kapal-kapal yang melayari sungai-sungai dan perairan pedalaman. Bagaimana sih setelah mengetahui sistematika hukum dagang, kita akan sedikit membahas dengan hubungan hukum dagang dengan hukum perdata, yang mana sebenarnya hukum dagang itu adalah subbab dari hukum perdata atau satu kesatuan. Hukum dagang lahir sebab akibat adanya kodifikasi mata hukum dagang merupakan bagian atau cabang hukum perdata. Hukum dagang menerapkan hukum perdata khusus. Hukum dagang di sini merupakan hukum perdata khusus yang mana KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek menjadi sumber hukum perdata umum, sedangkan KUHD Wetboek van Koppendel merupakan sumber hukum perdata khusus. Jadi bisa disimpulkan bahwa KUH Perdata merupakan hukum umum dan yang KUH Dagang merupakan sumber hukum khusus. Setelah hukum umum dan hukum khusus sudah ditetapkan,
yaitu hukum umum yang menjadi hukum perdata. Dalam bahasa Belandanya Burgerlijk Wetboek, dan hukum khusus yaitu Wetboek van Koophandel sudah menjadi satu kesatuan sumber hukum perdata khusus. Hubungan kedua hukum tersebut merupakan genus atau umum dan spesies yaitu khusus. Dalam hubungan tersebut berlaku asas lex specialis derogat lex general atau hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum. Dalam pasal 1 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang tidak diatur lain, berlaku juga terhadap hal-hal yang juga diatur dalam kitab ini. Jadi hukum dagang dan hukum perdata masih menjadi satu kesatuan. Yang selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum dagang. Hukum dagang di Indonesia tidak tercipta begitu saja, melainkan berdasarkan pada sumber. Terdapat 3 jenis sumber yang menjadi rujukan dari hukum dagang, yakni hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, dan hukum kebiasaan. Di sini saya akan membahas tentang hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis yang menjadi sumber hukum dagang itu sendiri. Pada hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, hal yang menjadi acuan adalah KUHD yang mempunyai 2 kitab dan 23 bab. Berarti untuk hukum tertulis acuannya yaitu kitab 2 kitab dan 23 bab yang awal tadi, yaitu 2 kitab. Yang pertama ada 10 bab dan yang kedua ada 13 bab. Di situ menjadi acuan dari hukum tertulis. Dalam KUHD sendiri dibahas tentang dagang umum sebanyak 10 bab serta hak-hak dan kewajiban sebanyak 13 bab. Selain KUHD, ada kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata. Jadi hukum tertulis ada 2, yaitu KUHD dan KUHP, atau juga dikenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek atau BW. Salah satu bab pada BW membahas tentang perikatan. Pada hukum tertulis yang belum dikodifikasikan ada 4 undang-undang yang menjadi acuan. Jadi kita ulangi, sumber hukum itu ada 3. Yang pertama ada hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan atau sudah disatukan. Yang kedua ada hukum tertulis yang belum dikodifikasikan ada 4 undang-undang. Yang menjadi acuan keempat undang-undang itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan, dan Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Adapun pada hukum kebiasaan, hal yang menjadi sumber adalah pasal 1339 KUH Perdata dan pasal 1347 KUH Perdata. Yang selanjutnya kita memasuki subjek hukum. Pendukung hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh manusia sejak lahir hingga meninggal dunia, dan juga dimiliki oleh pribadi hukum yang secara dengan sengaja diciptakan oleh hukum sebagai subjek hukum. Subjek hukum di sini dapat diartikan menjelaskan bahwa setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki wewenang hukum, itu disebut dengan subjek hukum. Dalam hukum dagang, hal yang menjadi subjek hukum adalah badan usaha. Suatu badan usaha merupakan subjek hukum dari hukum dagang atau pelaku dari tujuan adanya hukum dagang. Istilah lain dari badan usaha adalah perusahaan itu sendiri, baik perseorangan ataupun telah memiliki badan hukum. Adapun jenis-jenis subjek hukum ada 8. Yang pertama perusahaan dagang atau usaha dagang, bisa disingkat menjadi PD atau UD, firma atau FA dan CV, perseroan terbatas atau PT, koperasi, perseroan saja, perseroan umum, dan holding company atau group concern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini mengenai hukum dagang. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya, itu murni dari kesalahan saya, dan ada kelebihannya adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.